wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Anissa Utami. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan sejarah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja yang dilakukan di unit kerja saya, yakni di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang kita pelajari hari ini juga berguna bagi kehidupan kita. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Bersiap membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa absen dulu untuk hari ini ya. Ada Luis, Akbar Irawan, Azida Aisyawa, Azra Afifah. Sepuluh akuntansi, sebelum kita mulai belajar, kita harus perhatikan dulu pakaian kalian udah rapi atau belum. Coba bagi yang laki-laki dimasukkan bajunya. Akbar udah dimasukin bajunya, Bar? Ya, Akbar udah ganteng. Kalau yang perempuan-perempuannya udah rambutnya masih berantakan, coba dirapiin lagi, semuanya udah rapi, udah cakep, udah ganteng. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai materi yang baru, Bu Nisa akan flashback dulu ke materi sebelumnya, ya. Nah, Bu Nisa akan tanya nih, kira-kira pelajaran sebelumnya kita bahas apa? Akbar, kita bahas apa? Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ketika kita membahas masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, ada berapa teori waktu itu? 4, 5, 6, 7, 5. Apa aja teorinya? Teori berapa mana? Jadi ada 5 teori mengenai masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra. Keempat teori ini mewakili apa? Mewakili apa? Kasta dalam agama Hindu. Kalau satu lagi, berarti orang Indonesia-nya yang datang ke India. Jelas ya? Ada 5 teori, kalau 4 teori orang Indianya datang ke Indonesia. Nah, 1 teori berarti orang Indonesianya yang datang ke India. Gitu. Ada 5 teori dan kita kemarin udah bahas itu. Sekarang kita akan naik satu tingkat. Kita akan bahas mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia. Tentunya materi ini sangat dekat dengan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang Islam. Kita menganut agama Islam. Makanya materi ini tentunya tidak asing lagi untuk kalian, gitu ya. Sebelum Bu Nisa menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu Nisa minta kalian untuk simak video yang akan Bu Nisa tampilkan, ya. Bentuknya adalah gambaran jadwal. Dari video yang tadi Bu Nisa tampilkan di depan, apa yang bisa diambil pelajarannya? Saling melindungi, saling menolong, bekerja sama. Ketika kita berada dalam sebuah kelompok atau sebuah
sebuah grup ataupun tim, kita harus saling menolong. Jangan saling menjatuhkan, dan kita harus tahu posisi kita masing-masing. Kita harus tahu goals-nya tuh apa, tujuannya apa. Nah, karena hari ini kita juga akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti kalian akan terapkan sikap tersebut di dalam kelompok kalian. Pembelajaran hari ini kita naik satu tingkat. Kalau kemarin kita bahas tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, KD 3.3. Sekarang kita naik satu step, KD 3.4, yaitu KD-nya menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan juga budaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mampu menjelaskan teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Untuk tahapan pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai dengan pretest. Bunisa akan tampilkan video, kita akan tonton bareng-bareng video tersebut. Kemudian kita akan berdiskusi kelompok secara bersama-sama. Kemudian presentasi kelompok dan juga ada post test. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal. Yang pertama adalah pretest. Coba silakan kalian scan QR code di depan. Kalau mungkin tidak bisa di scan, kalian bisa langsung klik www.kahut.it. Jadi kalian ketikkan di Google Chrome kalian www.kahut.it ya. Kalian ya pakai nama panjang kalian. Reza Putri, siapa lagi yang bergabung? Ayo, nama panjang. www apa bu? www.kahut.it. Nanti ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Masing-masing pertanyaan waktunya adalah 20 detik ya. Pertanyaannya di depan, nanti kalian jawab di telepon kalian masing-masing ya. Jangan seperti biasa. Nanti kalau yang 5 teratas seperti bisa kasih cemilan. Pretest teori masuknya Islam ke Indonesia. 3, 2, 1. Tokoh yang mendukung teori Mekah adalah tokoh yang mendukung teori Mekah. Pendapat tersebut benar atau salah? Salah. Truth or false? Truth or dare? Benar atau salah? Truth or dare? Jawabannya adalah truth. Adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di pantai sebelah barat Sumatera menjadi bukti untuk mendukung teori apa? Gujarat, Persia, Mekah atau Cina? Ayo lagi, 1. Gak bisa Ding 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 ding. Setelah kita kuis, kita lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya. Kita akan nonton video. Kalian bisa perhatikan videonya. Silakan disimak videonya, durasinya sekitar 3-5 menit ya. Kita nonton dulu videonya. Islam masuk ke bumi pertiwi sejak berabad-abad silam.
Melalui perdagangan bangsa Arab dari India Gujarat, Islam masuk pada abad ke-7 dan berkembang sejak abad ke-13 Masehi. Pikir angin ini juga menggunakan tempat ini untuk mengangkut para pedagang bangsa Arab, di antaranya orang Yaman. Pertama peninggalan warga keturunan Arab yang kita kunjungi, Masjid An-Nawir. Masjid yang memiliki luas 1000 meter persegi ini kini telah mengalami pemungkaran. Tujuannya agar masjid tak kokoh berdiri meski berusia tak muda lagi. Dibangun pada tahun 17 Masjid ini tiangnya ada 23 dan merupakan satu-satunya masjid yang digunakan untuk salat Jumat di kawasan Pekojan. Tak hanya mampu menampung sekitar 3.000 jemaah, masjid daerah Tambora, khususnya daerah Pekojan, itu dikenal sebagai kampung Arab. Nah, nantinya orang-orang Arab yang tadinya awalnya tinggal di Pekojan kan banyak yang pindah, ya. Tadi kan dibilang banyak yang pindah. Mereka pun kemudian menyebar untuk perkampungan Arab yang baru. Nah, kira-kira yang tadi disebutkan ada orang Arab. Apalagi tadi di dalam video? Tionghoa atau Cina. Apalagi? Gujarat ada disebutkan. Persia. Apalagi tadi? India juga disebutkan. Apalagi? Dan ada satu lagi negara yang sebenarnya disebutkan dalam video tapi belum disebut di sini. Cina udah tadi. Yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yaman. Ada 6 tadi yang disebutkan: Yaman, Persia, Gujarat, Cina, Arab, ya, sama India. Nah, orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut datang ke Indonesia dan mereka semua beragama Islam. Kemudian yang tadi Munisa bilang, yang awalnya tinggal ngumpul semua di Pekojan, kemudian mereka menyebar. Nah, daerah-daerah itu ada di sekeliling kita. Kira-kira kampung Arab di Jakarta ada di mana aja? Di Jakarta Barat dulu deh, yang daerah kita nih, kan ada yang tinggal di Jakarta Barat. Pekojan pasti, nggak ada lagi di Jakarta Barat selain Pekojan. Orangnya sama nggak Bu? Sama model sama ya? Tidak ada ya. Modelnya sama Pekojan. Ngoput. Jakarta Barat. Sekarang kita pindah ke wilayah lain. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Apa pusat di mana? Iya Bu, kenapa? Tangerang. Tanah Abang. Iya Bu, banyak ikut. Ya kan di Tabang banyak yang jual korma, terus kemudian banyak yang jual oleh-oleh haji ya. Jakarta Timur, Jatinegara iya. Terus kemudian Codet tuh kalau banget. Jadi banyak orang-orang Arab yang tadinya awalnya tinggal di daerah Pekojan itu banyak yang pindah ke Condet. Jual minyak wangi. Nah, jual minyak wangi. Jatinegara yang tadi disebut sama Arista. Iya, sekarang itu Namanya Arista suku kata kan, berarti dia keturunan. Ada sekitar 8 daerah yang merupakan kampung Arab di Jakarta. Perkampungan Arab yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kampung Arab Pekojan di daerah Jakarta Barat. Ya. Kemudian selanjutnya kampung Arab Al-Munawar di daerah Palembang. Ini terletak di pinggir Sungai Musi. Biasanya ketika bulan Ramadan, kampung-kampung Arab ini menjadi tujuan destinasi wisata religi. Banyak yang ke sana untuk ngabuburit, kemudian akhirnya buka puasa bersama. Karena vibes-nya tuh benar-benar kayak vibes lagi di Timur Tengah gitu ya. Karena kan banyak yang jual minyak wangi, terus kemudian banyak orang-orang Arabnya juga yang jual. Jadi benar-benar kayak bukan lagi di Indonesia gitu. Di Kalimantan ada. Jadi di Kalimantan ada hampir di seluruh daerah itu ada kampung Arab, ya. Tapi yang bisa ambil ini ada 3, Pekojan di Jakarta Barat, Palembang, dan juga kawasan Sunan Ampel di Surabaya. Bagaimana awalnya orang-orang dari luar wilayah Indonesia yang beragama Islam ini bisa datang ke Indonesia? Perdagangan, pernikahan. Bisa lewat perdagangan, bisa lewat pernikahan. Seni juga bisa, politik. Jadi banyak cara orang-orang baik dari negara Arab, kemudian tadi ada Persia, Gujarat datang ke Indonesia
berdagang, kemudian mereka ya bisa cinlok gitu ya. Akhirnya menikah dengan warga lokal gitu. Setelah menikah dengan warga lokal, otomatis warga lokal tersebut harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini disebut juga sebagai saluran penyebaran agama Islam melalui jalur pernikahan. Ada berbagai macam teori mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Manakah teori yang paling tepat di antara banyaknya teori? Ini teori apa? Ada banyak teori. Ada teori Gujarat, Persia, Mekah, Cina, Bangladesh. Nah, untuk mengetahui itu, marilah kita diskusikan. Silakan kalian duduk berkelompok. Nih kalian duduk berkelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelompok akan membahas materi yang berbeda. Kelompok 1 bahas teori Gujarat, kelompok 2 bahas teori Persia, kelompok 3 teori Mekah, 4 teori India, 5 teori Cina, 6 teori Bangladesh. Nah, kalian jelaskanlah mengenai teori tersebut, kelebihan dan kekurangannya, serta kalian tunjukkan juga bukti-bukti pendukung teori tersebut. Jelas ya? Nanti Bu Nisa akan berikan LKPD untuk kalian isi secara berkelompok. Silakan kalian isi nama anggota kelompok kalian di sebelah sini. Kelompok 1 tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian tulis anggota kelompoknya siapa aja di bagian yang warna biru. Kemudian kalian juga tuliskan kelebihan dari teori tersebut dan juga kelemahannya. Untuk bukti-bukti pendukungnya bisa kalian tuliskan di bagian kelebihan teori ya. Kemudian di atas ini ada QR code, kalian bisa scan untuk kalian tuliskan di Google Slide. Jadi nanti kalian tuliskan di LKPD teorinya dan juga kalian ketik di dalam Google Slide. Jadi kita presentasi seperti biasa pakai Google Slide ya. Nah, kalian bisa scan di LKPD kalian masing-masing ya. Kalian scan. Jangan lupa satu orang itu ada yang tulis di Google Slide ya. Google Slide-nya dari linknya kalau misalnya susah di scan udah bisa bagikan ke ketua kelas. Siapa? Siapa udah share ke kalian kan ya? Udah? Udah bisa belum? Ini sini cara pakai Google Slide-nya aja berarti. Ini bedanya teori yang teori Gujarat. Kalau teori Gujarat kan dasar beda daerah Gujarat. Jadi ini beda daerahnya doang gitu. Jadi kamu harus spesifik cari yang India. Ini beda ya antara teori Gujarat sama teori India. Itu kalian cari lagi, boleh cari di internet, boleh cari di podcast. Apapun dari modul yang saya kasih. Kan sebelumnya saya udah share modul kan ya sama kelas. Nanti cek lagi. Ya. Di Mekah. Aman teori kelompok Mekah? Aman. Kelebihan dari teori Mekah.
Nggak bisa kan? Bisa Bu? Bisa. Di sini yang pegang Google Slide siapa? Slide-nya. Sekarang kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bahas tentang teori Gujarat. Siapa yang mau bagi dari kelompok 1? Slide yang ada di depan. Semuanya tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat adalah salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini didukung oleh beberapa para ilmuwan Belanda seperti Pixnevel dan Muket yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 bersama dengan hubungan dagangan yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Hambai, Timur Tengah, Eropa. Kelebihan dari teori Gujarat. Teori Gujarat memiliki kelebihan yang dapat memperkuat teori tersebut. Antara lain, 1. Yaitu batu nisan Sultan Malik asalnya di Pasai, Sumatera Utara tahun 1927, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang punya kesamaan dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. 2. Yaitu Marco Polo dari Venesia, Italia, memberi keterangan dirinya pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 yang penduduknya sudah memeluk agama Islam. Dia menyatakan ada banyak pedagang Islam asal India juga yang menyebarkan ajarannya. 3. Terdapat inskripsi tertua yang mendukung pendapat Mugronje bahwa hubungan antara Sumatera dan Gujarat sudah berlangsung lama. Teori Gujarat memiliki kelebihan yang dapat memperkuat teori tersebut juga. Kekurangannya. Kelemahan teori Gujarat adalah dari berikut. Si Thomas Arnold tidak setuju dengan pendapat Mokut dengan menyangka bahwa Islam berasal dari India, bagian Coromandel dan Malabar. Menurut Arnold, pedagang dari Coromandel dan Malabar yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Kemudian presentasi dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nama saya Kesha dari kelompok 2. Bagaimana pendapat para ahli yang mendukung teori Gujarat tentang masuknya Islam ke Indonesia? Tanya siapa? Siapa? Nindi. Nindi. Dia Najla dari kelompok 6 mau bertanya, siapa orang yang mempopulerkan teori masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat? Terima kasih pertanyaannya, Nindi. Silakan untuk kelompok 1 sudah ada 3 pertanyaan ya. Silakan berdiskusi dulu dengan teman-teman kelompoknya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha kelompok 2. Bagaimana pendapat para ahli yang mendukung teori Gujarat tentang proses masuknya Islam ke Indonesia? Nah, para ahli pada teori Gujarat itu ada 3, yaitu J. Pixnevel, lalu J.P. Mokweta. Nah, menurut mereka berdua ini, Islam masuk ke Indonesia sejak awal melalui hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat dan pedagang Gujarat. Yang ketiga yaitu dari ahli Snok Mugronje. Menurutnya, orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding bangsa Arab. Oke, tepuk tangan dulu untuk
dari Solo ya. Jawab. Saya ingin menjawab pertanyaan Solo dari kelompok 3. Mengapa Islam di Indonesia dapat dikatakan mendapat pengaruh dari Gujarat? Jawabannya karena masuknya Islam ke Nusantara diawali oleh para pedagang yang diketahui berasal dari Gujarat, India Barat. Apakah sudah jelas? Kalau jelas, makasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan presentasinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan ke presentasi kelompok 3 tentang teori Mekah yang akan disampaikan oleh siapa? Adel Marana. Silakan maju ke depan. Adel dan juga Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Kemaria. Saya Rita Putrisari. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan teori Mekah. Teori Mekah, teori orang menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Abdullah, atau lebih dikenal dengan nama Buya Mekah. Menurut pandangan Buya Mekah, teori Mekah ini mengutarakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mekah melalui pandangan Buya Mekah atas teori Mekah ini. Buya Mekah menjelaskan bahwa teori Mekah yang dicetuskan tersebut untuk mengoreksi teori Gujarat. Kelebihan teori Mekah adalah terverifikasinya sebuah fakta untuk mendukung teori Mekah ini, yaitu adalah mazhab yang digunakan di Indonesia serta di Arab berupa mazhab Syafi'i, di mana dasar teori tersebut telah berkali-kali disebutkan dan menjadi penguat bahwa agama Islam pertama kali datang dari Arab dan bukan dari Gujarat atau negara lain. Kelebihan yang kedua adalah dolar yang dipakai oleh raja pada Samudra Pasar, yaitu Al-Malik, dan dolar tersebut juga digunakan oleh para raja di Arab dan umum digunakan di Mesir. Kekurangan teori Mekah. Meski teori Mekah adalah pandangan masuknya Islam ke Nusantara yang paling banyak mendapat dukungan serta dasar teori, namun masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut tentunya menjadi kelemahan teori ini. Dalam teori Buya Hamka ini kurang dijelaskan mengenai fakta-fakta perannya bangsa Arab dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Oke, teman-temannya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalau ada yang bertanya kepada kelompok 3 tentang teori Mekah. Ya, silakan Jelita. Nama saya Jelita dari kelompok 1. Siapa saja para tokoh atau ahli yang mengemukakan teori Mekah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita kelompok 1. Siapa saja tokoh-tokoh yang mendukung teori Mekah? Tokoh yang mendukung teori ini adalah Fowler, Anthony Jones, dan Buya Hamka. Oke, berarti ada 3 tokoh, yaitu Buya Hamka. Fowler sama Anthony Jones. Oh, berarti ditambahin 2 lagi dari yang tadi kalian presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Silakan kembali ke duduk. Kita akan lanjutkan presentasinya ke kelompok 4. Ya. Oke, tadi kita udah menyelesaikan 6 presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada teori apa aja yang udah dipresentasiin tadi? India. Yang terakhir tadi kelompok Bangladesh. Udah 6 teori yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Kira-kira dari ke-6 teori itu manakah teori yang paling kuat? Kenapa teori Mekah paling kuat? Coba selalu silakan. Karena adanya persamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Mekah, yaitu mazhab Syafi'i. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Saulu. Jadi ada kesamaan mazhab yang dipakai di daerah Mekah atau di wilayah Mekah dengan yang ada di Indonesia. Berdasarkan kesamaan itulah yang membuat para ahli sejarah itu banyak yang sependapat bahwa di antara 6 teori tersebut yang paling kuat adalah teori Mekah. Makanya hari ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa yang paling kuat adalah teori Mekah. Setelah tadi kita mencapai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sekarang
akan latihan soal. Bu Nisa akan berikan kalian LKPD, silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal yang bisa kalian jawab. Kalian boleh cari jawabannya dari modul, dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian ataupun dari buku paket. Dan kalau misalnya kalian butuh sumber dari internet, dipersilakan. Jelas ya? Oke, saya berikan LKPD-nya. Silakan kalian tuliskan nama. Jangan lupa untuk LKPD-nya ditulis nama dan kelas ya, supaya tidak tertukar dengan temannya. Silakan kalian boleh cari jawabannya di internet, boleh dari paket, boleh dari modul ataupun dari Google Slide teman-teman kalian yang tadi presentasi. Gimana? Bisa kerja soalnya? Udah? Nomor 1 udah? Oke, silakan dilanjut langsung ke nomor 2. Nomor 1 gambar tentang perdagangan ya. Kalau gambarnya kurang jelas bisa lihat di depan. Hubungan antara perdagangan dengan masuknya Islam yang ada di Indonesia itu apa teman-teman? Ya. Mazhab jelasin mazhab. Kamu jadi jelasin mazhab itu apa. Kalau misalnya kamu mau tambahin jenis-jenis mazhab macam-macamnya juga nggak apa-apa. Ada banyak tuh tadi di presentasi itu disebutin mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi ada. Kalau mau ditambahin dengan mazhab yang lain, kan mazhab ada banyak. Ya boleh ditulis. Tadi kan kalau di presentasi yang disebutin mazhab Syafi'i, ada lagi mazhab Hanafi ya. Nah, kalian boleh tambahkan 3 lagi dari mazhab yang sudah ada. Oke, gimana? LKPD-nya udah selesai? Oke, silakan perwakilan dari setiap kelompok
belajar apa aja yang kamu dapat? Belajar tentang teori-teori yang masuk ke dalam Indonesia dan teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Oke, kita belajar tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari pembelajaran hari ini kita dapat bahwa yang paling kuat adalah teori apa? Kenapa tadi teori Mekah yang paling kuat? Karena adanya kesamaan mazhab dengan yang ada di Mekah. Mazhab apa? Syafi'i. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian beres-beres untuk pulang. Dibersihkan sampah-sampahnya yang tadi. Kemudian kalian bereskan buku kalian. Kita siap-siap untuk pulang ya. Silakan Areva mulai. Siap. Baca doa. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Ingat ya, langsung pulang.